Selamat siang. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Udah berapa hari nih nggak ngevlog ya? Bawaannya lagi males mulu cuy. Vlog gue terakhir yang launching Brutale ya, daily, ala-ala daily vlog gitu. Tapi anyway, minta masukannya deh kalau gue bikin vlog-vlog yang semacam kayak gitu, tapi masih berbau motor lah. Maksudnya masih ada taste motornya. What do you think guys? Terus atau gue bikin car vlog misalnya sama siapa ya, sama Mbah, kalau lagi ada kesempatan gitu, bahas tentang motor di mobil gitu. Gimana ya kira-kira? Kasih pendapatnya ya. Aduh. Ya, jadi di siang ini udah mau 12:30 nih. Gue mau mengawinkan makan pagi gue dengan makan siang gue, karena gue nggak makan pagi. Gue mau makan gudeg di Margo City. Sambil ke sana nge-vlog aja deh ya kan. Anjir, ini C250 oke juga ya. Nah, enaknya ngobrolin soal apa ya? Jadi gue kepengen ngobrolin soal ini sih, udah di request sama beberapa dari kalian ya. Jadi gue kepengen ngebahas soal moge full paper atau no paper. Walaupun beberapa waktu lalu ada sahabat-sahabat yang ngelarang sih buat bahas soal ini. Alasannya mungkin karena takut yang punya moge no paper baper, or kayak ya ini masalah yang sensitif gitu, belum tentu semuanya seneng gitu. Cuma nggak apa-apa lah ya, karena banyak yang request, jadi anggap aja positif aja lah topiknya gitu. So, moge full paper dan no paper. Kalau ditanya moge no paper keuntungannya apa, udah jelas murah, yes murah. Tapi surat ya nggak ada. Mungkin di beberapa penjual moge no paper lu bisa dapat SNK bantuan ya, setahu gua gitu ya. Tapi ada juga yang enggak, atau yang mungkin kayak cuman SNK fotokopian doang, setahu gua ya. Jadi ya pokoknya gue setiap ngebahas suatu topik sesuai dengan yang gue tahu lah gitu. Lalu kalau moge full paper ya jelas aman gitu kan. Ya cuma mahal gitu, apalagi di Indo gitu kan. Ya kalau kita ngomongin moge no paper, let's say ZX6R deh. Terakhir ada orang yang lumayan dekat juga jual gitu. Itu kisarannya 100 juta sampai 110 juta. Dan yang full paper itu di kisaran 160 sampai 175. Nah, ya buat gue sih kalau bedanya cuman segitu, prefer ngambil full paper. Absolutely full paper lah. Gila lu, ya kan? Kalau misalnya bedanya let's say 100 juta gitu, kayak dulu gue sebelum ngambil Paijo ini gue sempet kepincut kan sama Sportster 48 gitu kan. Dan itu harganya bener-bener yang kayak dulu tuh, baru zaman berapa ya, 2013 atau 2014 ya. Seingat gue itu kalau second papernya itu di kisaran 380 ya, sampai 300, mungkin 365 sampai 380 gitu. Tapi yang no papernya itu di kisaran 260 gitu, bedanya kan lumayan gitu ya. Kalau
gue sih sangat nggak menyarankan. Cuma kalau misalnya kalian kayak tipe orang yang nggak sabaran gitu, aduh misalnya di showroom moge second A ada moge yang gue cari-cari tapi full paper gitu. Ya kalau duit ada, terus barang bagus, mesinnya bagus, ya hak kalian sih kalau mau ngambil gitu. Cuma kayak kalau gue agak riskan aja sih di zaman sekarang ngambil no paper gitu kan. Terus kalau no paper itu berdasarkan yang gue tahu itu kan, jadi gini, ada temen gue yang punya Panigale 1199S itu somehow kena sama polisi ya, kena sama polisi ya, kena, bukan kenal tapi kena. Itu untuk ngeluarin motornya lagi 40 juta, bukan ngeluarin surat ya. Jadi di motor dia itu bodong, somehow ketahuan sama polisi. Gue nggak ngerti gimana itu, mas razia atau apa, gue nggak ngerti. Dan ya polisi tahu itu motor bodong, mau gimana, 40 juta. Lalu kalau ya istilahnya tuh kalau lu kepengen punya no paper tapi lo ada backup ya, ada backingan, ya itu ya hak kalian sih. Gue sih nggak menyarankan, cuman ya ngapain lah yang ilegal begitu ya kan. Prefer yang legal aja lah, yang resmi aja gitu kan. Terus kalau full paper enaknya apaan? Ya jelas aman. Full paper tuh jelas aman men. Ya lo mau cari apa, form A, faktur segala macam juga ada gitu kan. Ngebut dikit biar nggak dibilang pencitraan, alah. Ya jadi kalau full paper ya jelas enak gitu. Lu mau kemana-mana juga aman, malam-malam juga mau ada razia apa ya sok, monggo, tinggal tunjukin aja gitu kan. Tinggal tunjukin aja. Terus mungkin ya kalau dari segi apa, dari segi full paper, memang satu tadi yang nggak enaknya itu adalah mahal. Cuma memang balik lagi, kalau dari saran gue sih kayak ya lo mending mahal tapi aman ketimbang lo murah tapi apa ya, kayak maksa gitu. Ya bukan ini ya, maksudnya gue bukan mendiskriminasikan orang-orang gitu, tapi kayak banyak kok orang-orang tajir gitu ya, orang-orang yang banyak duit banget tuh motornya no paper gitu. Banyak banget pak, banyak banget. Cuma ya balik lagi ke kitanya sendiri mau pilihnya ke yang mana gitu kan. Cuma kalau gue sih nyaranin prefer ke paper gitu, ke moge paper. Begitu juga kan kalau moge apa, moge full paper dijualnya juga gampang. Kalau no paper tuh agak-agak sulit gitu ya. Maksudnya ya kayak segmentasi tertentu aja lah yang bener-bener ngincer no paper gitu. Ada temen gue yang kayak ya dia ngumpulin duit bener-bener susah lah gitu, dia mau main moge. Dan gue sama beberapa teman-teman yang biasa nongkrong gitu, gue nyaranin kalau lu mau ngambil moge, mulai dari yang murah aja dulu. Gue saranin untuk ngambil moge yang ya yang range-nya tuh yang di bawah 100 lah, kayak let's say DR6N gitu kan, full paper dapat 76, 85, udah dapat modif gitu kan. Ya lumayan lah modifnya, exhaust, mungkin spion, hand grip, itu kan udah terhitung lumayan gitu. Ketimbang lo maksain duit gitu ya, dan nungguin duit, maksud gue kayak lo nunggu misalnya berapa nih, 100 berapa gitu untuk dapat satu moge second tapi yang no paper gitu kan.
sayang. Jadi kalau dari in my humble opinion tuh kayak lo mulai dari sesuatu yang murah dulu, tapi it's legal gitu. Ini legal men. Ya lo nggak perlu khawatir lo pulang malam segala macam ada razia atau apa gitu. Cuma sekarang ya kalau kayak sport gitu orang udah ini sih udah kalau sport tuh orang-orang tuh udah kayak udah pinter gitu. Kayak gue prefer sama yang full paper aja daripada yang no paper gitu kan. Jadi ya kalau dari opini gue tetap menyarankan moge-moge yang kalau kalian mau beli itu yang paper. Balik lagi masalah aman, gampang dijual, ya kan? Ya kalau aman lo, ya lo mau kemana-mana juga enak lah gitu kan. Terus lo mau jual juga gampang, silsilahnya jelas gitu. Tapi kalau no paper, man, gila, nggak jelas. Terus kayak ya somehow tuh bikin kita apa ya, deg-degan sih makanya sih. Kayak lo harus tahu jam-jam tertentu lo buat lo riding, buat lo keluar gitu. Ya semua itu sih berdasarkan dengan apa yang gue tahu gitu ya, kayak pengalaman teman-teman gue ini, makanya gue share di sini gitu. Dari yang Ducati gitu, teman gue juga ada yang pakai ZX10 no paper gitu kan, kayak ya dia sih bilang jualnya lumayan gitu. Kalau mungkin kayak ZX6 gitu kan gampang dicari, tapi kalau full paper ya dijualnya gampang gitu. Tapi kalau ZX10 even itu ZX10 tapi ya no paper, tapi gimana ya, susah gitu dijualnya. Akhirnya sampai Margo juga. Sepi nih, enak Margonda hari ini. Ya jadi kira-kira Pilka Ride, bukan pilkada ya, Pilkada Ride kali ini gue isi sama celotehan tentang full paper atau no paper deh. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang kalau lagi milih-milih moge gitu kan, mau second ataupun baru. Tapi baru juga ada loh yang no papernya. Ya saran gue sih memang harus beli yang full paper, aman kemana-mana. Anyway, ini si siapa, Aijo ditambahin, gue ganti ini, bukan ditambahin maksudnya diganti sama spion, beli di Lace. Nggak mahal sih, cuman kayaknya enak aja gitu dilihatnya, dan buat nyalip-nyalip juga oke. Oke lah kalau begitu. Kira-kira vlognya sampai di sini dulu. Gue mau makan. Mudah-mudahan yang udah request seneng ya topiknya gue bawain. Ya mudah-mudahan yang punya motor no paper juga jangan baper sama topik gue. Kalau bisa sih diskusi ya gak. Oke, kalau begitu thank you udah nonton. Jangan lupa nonton video gue yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video gue yang berikutnya.